Anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, saya pengen lihat wajah kalian semuanya. Oke, ternyata sudah segar semuanya. Saya mau tanya, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik ya. Saya juga sangat berharap kalian dalam kondisi yang sangat baik dalam proses pembelajaran, karena dalam kondisi saat ini kita harus betul-betul menjaga kesehatan. Karena berita-berita yang terkini ini, Indonesia lagi terpapar COVID lagi ya. Jadi saya harap kalian tetap menjaga kesehatan karena ini sangat penting sekali. Oke anak-anak, dalam pembelajaran ini sebelum kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu supaya hari ini lancar, tidak ada halangan apapun. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, ini tadi saya lihat kok banyak kursi yang tidak ada penghuninya nih. Kira-kira ada yang tidak hadir? Siapa? Renita. Oh, Renita hari ini sakit. Oke, hari ini Renita sakit. Padahal kemarin saya lihat dia ceria sekali ya. Makanya kita harus betul-betul menjaga kesehatan. Ternyata walaupun kemarin dalam kondisi sehat, ternyata hari ini bisa jadi sakit. Jadi harapan Bapak, semuanya yang sekarang masih duduk dengan kondisi sehat ini, kalian tetap menjaga kesehatan untuk bisa bertemu dengan saya dan Bapak Ibu Guru yang lainnya di pertemuan berikutnya. Amin. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Arif akan memberikan sedikit motivasi sebelum kita memulai pembelajaran. Supaya kalian tidak sakit kepala menengok, silakan bisa hadap ke sini dulu, nggak apa-apa. Sebelum kita mulai. Nah, silakan noleh ke sini semuanya. Nah, supaya saya juga lihat wajah anak-anak saya yang antara murung sama happy ya. Ini sudah mau weekend loh ya. Ini sudah hari Sabtu. Ini pas poin mau hari Minggu. Oke anak-anak, ini motivasi yang sudah pernah saya sampaikan di lapangan waktu hari Senin upacara. Ya, masih ingat? Apa kira-kira yang saya pesankan kepada kalian waktu itu? Silakan. Yang saya pesankan, kalian sudah mempersiapkan apa untuk masa depan kalian? Ya? Karena penting sekali, saya sudah mengingatkan kepada kalian untuk mengingat kembali bahwasanya kalau kalian dari tahapan SD sampai di tahapan SMK, cepat atau lambat? Cepat sekali kan? Nah makanya Pak Arif sangat berharap waktu ini berlalu dengan cepat dan kalian juga melaluinya dengan sigap, dengan mandiri, dengan penuh kebersamaan dalam gotong royong. Karena apa? Karena kita manusia sosial, nggak bisa sendiri-sendiri, ya kan? Dan yang paling penting adalah kalian karena masih dalam tahap belajar, berpikir kritis adalah suatu hal yang perlu kalian lakukan setiap hari dalam proses pembelajaran. Dan itu penting sekali. Jadi harapan Bapak dalam proses pembelajaran ini akan berjalan dengan lancar dan kalian pun juga dalam kondisi prima dan tentunya tetap fokus untuk berpikir kritis dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di pembelajaran. Oke, untuk pembelajaran ini sebelum kita mulai, baik, untuk pembelajaran hari ini kita mulai dari saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Jadi tujuan pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang menampilkan dan mencetak laporan keuangan perusahaan jasa. Nanti kita akan terfokus pada dua hal, yakni dengan menonton video, kalian nanti diharapkan dapat mampu melakukan analisis terlebih dahulu apa yang perlu kalian lakukan untuk mencetak laporan keuangan. Setelah itu, ketika kalian sudah bisa menampilkan dan mencetak laporan keuangan, kalian nanti diharapkan dapat menganalisis unsur-unsur apa saja yang ada di dalam laporan keuangan laba rugi dan posisi keuangan atau neraca. Jadi harapan Bapak, setelah kalian nanti bisa menonton video dan menganalisis laporan keuangan, setelah itu kalian dapat mencetak di printer depan yang sudah Bapak siapkan. Jadi harapan Bapak nanti kalian dapat melakukan secara mandiri. Kalau kemarin Pak Arif melakukan pertemuan yang lalu dengan cara kalian bisa melakukan tutorial di dalam kelas di depan mandiri.
Kalau hari ini Pak Arif pengen kalian berhasil secara mandiri sendiri-sendiri untuk melakukan print out di depan, ya. Siap? Oke, kita mulai proses menonton video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya anak-anak? Pada kali ini Pak Arif akan kembali lagi memberikan kesempatan buat kalian belajar melalui tutorial di Maya Accounting di perusahaan jasa. Baik anak-anakku, ini sudah di tahapan 2 paling terakhir sebelum menyelesaikan perusahaan jasa, yakni ada proses menampilkan dan mencetak laporan keuangan perusahaan jasa dan juga proses backup. Akan tetapi pada tutorial kali ini kita akan hanya sebatas pada proses menampilkan serta menganalisis akun-akun apa saja yang ada di dalam laporan. Setelah itu juga mencetak laporan keuangan. Barusan kita lihat video beberapa menit berkaitan tentang bagaimana cara menampilkan serta mencetak laporan keuangan perusahaan jasa. Tadi ada berapa laporan yang dicetak? Berapa? 3. Oke. Apa saja kira-kira? Yang kenceng suaranya Pak Arif ya, dengar? Laporan laba rugi. Terus laporan posisi keuangan yang terakhir arus kas. Oke. Nah, dari proses menampilkan video tadi, kira-kira ada nggak pertanyaan yang muncul dari anak-anak? Dari teman-teman, silakan. Boleh bebas mau tanya apa aja. Kalau nanti ternyata teman-teman ada yang nggak bisa menjawab, Pak Arif yang jawab. Silakan, ada pertanyaan? Silakan. Cara yang nge-print out, oke. Dari siapa ini tadi barusan namanya? Bella ya? Bella tadi tanya, Pak gimana sih cara print out-nya? Oke. Anak-anak ada yang sudah paham dari tutorial tadi bagaimana cara print out-nya? Dimas bisa? Bisa gimana caranya, Dim? Iya, di bawah kolom itu ada tulisan print, setelah itu klik print. Oke, sebenarnya tidak susah kok. Nanti makanya akan saya kuatkan dalam proses studi kasus. Jadi sebelum studi kasus nanti kalian print out sendiri-sendiri di sini. Jadi tinggal klik print aja. Di situ nanti kalian bisa melakukan, ada 2 pilihan. Ketika kalian memang langsung print out dari printer ke apa? Dari laptop kalian bisa langsung klik print. Tapi karena keterbatasan print out di dalam ruangan ini, jadi nanti filenya bisa kalian bawa ke depan sini. Saya sediakan laptop sama print out-nya untuk kalian print out. Oke, kira-kira saat ini saya ingin kalian melakukan uji coba ketika kalian ternyata tidak ada yang bertanya apakah videonya memang ternyata menurut kalian sudah sangat jelas. Makanya Pak Arif ingin melihat seberapa jauh kalian memahami dari video tutorial tadi untuk kalian praktekkan sendiri pada mayap kalian masing-masing dengan data Ananda Laundry yang sudah kita kerjakan minggu lalu. Silakan kalian melakukan uji coba terlebih dahulu. Silakan mulai dari comment center, silakan. Apakah uji cobanya sudah selesai? Sudah ya? Dan di situ di dalam handout itu kalian nanti bisa gunakan materi di dalamnya untuk melakukan proses diskusi dengan teman-teman, karena di situ nanti ada unsur-unsur apakah nanti itu cocok dan sesuai atau tidak dengan transaksi yang sedang berjalan. Setelah ini Pak Arif ingin kalian melakukan proses menampilkan dan juga mencetak secara individu sendiri-sendiri. Di sini sudah saya siapkan 1 komputer dan juga 1 printer untuk dilakukan proses mencetak dan juga melakukan menampilkan di dalam komputer ini. Silakan mulai dari Nadania. Nah, saya kira untuk proses pencetakan semuanya sudah bisa merasakan experience-nya. Nah, untuk berikutnya, ini berkaitan dengan analisis apa yang terjadi di dalam laporan profit and loss sama balance sheet. Untuk itu, siap. Sekarang coba kalian mengumpul di dalam satu sisi untuk melakukan diskusi berkaitan dengan
hasil laporan keuangan kalian. Ini laporan keuangan. Silakan dilakukan proses diskusi. Untuk itu sebelum kita melakukan diskusi, apakah semuanya sudah siap? Sudah siap ya? Oke, kalau kalian sudah siap, sekarang diskusi dimulai. Pelanggan tunai itu jadikan satu aja. Coba aja. Oke anak-anak, saya kira waktunya sudah cukup. Jadi nanti kalau memang ternyata di dalam satu kelompok ternyata betul-betul yang dikuasai di bagian profit ataupun di laba rugi, nggak apa-apa. Itu nanti gantian sama kelompok lain untuk yang di bagian laporan posisi keuangan ya. Oke, dari hasil diskusi, kira-kira kelompok mana yang betul-betul sudah siap angkat tangan? Saya ingin dengar. Boleh bebas yang mana aja? Yang mana? Punya kelompok 1, Dimas apa di situ? Laporan apa? Profit atau balance? Profit ya, laporan keuangan ya, laba rugi. Oke, di sini aja, di situ aja. Teman-teman semuanya yang ngadepnya ke sana, silakan kalian bisa putar hadap ke sini karena di sini untuk melakukan proses pembuktiannya adalah melalui transaksi. Jadi repot ketika komputer harus dibawa kemana-mana. Ya, oke, silakan kelompok yang sini bisa berdiri semuanya berempat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Putra. Dan perkenalkan saya jabarkan dari profit and loss statement. Oke, sebelum kita tanya respon dari anak-anak dan teman-teman ya, saya mau tanya, apakah di kelompok lain juga mengidentifikasi Ananda Laundry mengalami kerugian? Berarti di Ananda Laundry semuanya menunjukkan kerugian. Apakah nominal yang disebutkan sama Dimas itu sesuai atau tidak? Sesuai. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Mungkin dapat unsurnya dari mana dan lain sebagainya, boleh. Oke, Fikri. Nanti yang kamu jadi itu itu saya rasa sebenarnya kamu dari rasa dari 0 ke 8. Ulang lagi, ada berapa tanggal? 4 ya, tanggal 8, 14, 19, 27. Apakah juga semuanya ketemunya begitu? Di situ? Betul berarti ya? Oke, ada lagi teman-teman yang lain? Silakan Septa. Enggak, kasihan Septa pengen nanya. Silakan, boleh kok. Silakan. Kerugian karena beban lebih tinggi daripada pendapatan. Oke, siap. Ada lagi? Sudah? Cukup? Jawabannya sesuai? Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, anak-anak silakan kalian kembali ya, sudah kembali ya. Nah,
sampai tahap ini ternyata seru sekali ya pembelajaran hari ini. Saya tidak menduga begitu menarik dan juga menyenangkan. Saya lihat tadi juga ada sudah perkembangan. Jadi yang awalnya dulu malu-malu ngomong, habis itu terus takut presentasi, habis itu takut tanya jawab dan lain sebagainya, ternyata hari ini sudah tercover dan juga ternyata bagus. Saya suka, dalam artian pertanyaan yang muncul yang out of the box itu perlu. Dalam artian ketika kalian merasa memang perlu ditanyakan dan kalian tidak ngerti, boleh ditanyakan. Siapa tahu memang kelompok yang lain ternyata memang memahami, ya kan? Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Pak Arif ingin menarik kesimpulan. Tapi sebelum Pak Arif menarik kesimpulan, tidak ya, apa aja yang kita lakukan tadi? Print, setelah itu menganalisis, setelah itu presentasi. Nah, dari hasil itu, Pak Arif juga ingin menguatkan sekali lagi. Jadi, di dalam laporan keuangan itu ada 2 poin utama di dalam laba rugi. Yang pertama adalah di laba rugi itu ada pendapatan sama beban. Yang kedua adalah di bagian neraca itu terdapat apa saja? Di bagian laporan posisi keuangan itu ada apa saja? Aset, setelah itu liability, equity. Nah, di situ kalian juga memahami. Nah, makanya ketika dalam pembelajaran ini saya harap ini nanti tidak menjadi masalah di kemudian hari, dalam artian ternyata sudah sampai tahap mencetak dan menampilkan laporan keuangan, ternyata kalian lupa unsur-unsurnya apa saja. Dan ternyata tadi dalam melalui presentasi dan juga diskusi kalian menemukan jawaban itu, ya kan? Dan ternyata lebih menarik memang ketika ada proses presentasi dan ada yang melakukan feedback, dan itu menarik sekali. Oke, kira-kira ada yang mau dikonfirmasi sebelum saya tutup? Tidak ada? Tidak ada ya? Oke, dan yang terakhir adalah Pak Arif akan melakukan proses pembelajaran di sit-in yang berikutnya ataupun pembelajaran berikutnya, yakni dengan melanjutkan proses menampilkan dan juga mencetak bagian cash flow. Cash flow artinya apa? Arus kas. Nah, di sana nanti kalian harus menganalisis juga bagaimana arus kas itu terjadi dan unsur-unsur apa saja yang ada di dalam arus kas. Setelah itu ada proses backup dari data yang selama ini kalian kerjakan. Jadi mulai dari create perusahaan, habis itu ada proses transaksi, habis itu ada record and di jurnal, dan sekarang adalah bagian menampilkan serta mencetak laporan keuangan. Dah, yang terakhir, Pak Arif berharap minggu depan tidak ada halangan apapun dan kalian tetap sehat dan bisa melanjutkan proses pembelajaran untuk 1 step terakhir. Oke, saya sangat bersyukur hari ini bisa berjalan dengan lancar dan terima kasih buat kalian semuanya. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, marilah kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.